Gerindra bangkit. Jangan biarkan pengkhianat merampas perjuangan kita. Prabowo dan Gerindra sedang dijebak. Sejak pertemuan 17 Oktober 2014 pasca pemilu, rekonsiliasi yang seharusnya memperkuat perjuangan malah dimanfaatkan untuk menjatuhkan Prabowo. Edhi Prabowo yang saat itu menjadi jembatan rekonsiliasi akhirnya dijebak dan disingkirkan. Pada 13 Juli 2019, pertemuan MRT antara Prabowo dan Jokowi menjadi awal jebakan besar. Setelah Prabowo masuk ke kabinet sebagai Menteri Pertahanan pada 23 Oktober 2019, permainan semakin jelas. Mas Aryo dihantam saat Pilkada 2017, lalu Edi dijatuhkan dengan kasus yang direkayasa. Sekarang, Kancil dan para pengkhianat perlahan menguasai Gerindra. Mereka menyebarkan fitnah bahwa Prabowo hanya bertahan berkat uang mereka, padahal keluarga Joyo Hadikusumo dan banyak patriot lainnya telah berjuang dan berkorban jauh lebih besar. Mereka mengendalikan agenda presiden, mengatur jadwal agar Prabowo kelelahan, dan membuatnya terlihat menjauh dari rakyat. Pertemuan penting sengaja dibuat batal agar seolah-olah Prabowo tidak peduli. Sementara itu, buzzer dan media bayaran menggiring opini bahwa Gibran adalah pemimpin rakyat, sementara Prabowo difitnah sebagai beban. Penyusupan semakin kuat. Program-program seperti efisiensi dan makan bergizi gratis dijadikan alat untuk memelintir kebijakan, menciptakan persepsi bahwa Prabowo bertindak jahat. False brief dan permainan uang menghancurkan Gerindra dari dalam. Banyak yang dulu setia kini berpaling dan ikut melemahkan perjuangan. Mereka ingin menyingkirkan pengaruh keluarga Joyo Hadikusumo dari Gerindra dan mengubah partai ini menjadi alat elit gelap. Puncaknya, pada 14 sampai 15 Februari ini, Kongres Nasional Gerindra akan diadakan mendadak saat sebagian besar keluarga Joyo Hadikusumo tidak berada di Indonesia. Ini adalah skenario yang telah disiapkan untuk merebut kepemimpinan partai. Jika Kancil menjadi ketua umum, Gerindra akan jatuh ke tangan elit jahat. Yang paling menyedihkan, Prabowo masuk ke dalam semua jebakan ini seperti seekor domba, percaya tulus dan hanya ingin yang terbaik bagi rakyatnya. Ia telah berjuang dan berkorban lebih besar dari siapapun. Ia ingin Indonesia bersatu dan makmur. Ia percaya pada kebaikan dan janji orang-orang di sekitarnya. Tetapi justru itulah yang dimanfaatkan. Begitu banyak yang mengkhianatinya, begitu banyak yang berpura-pura setia hanya untuk menjerumuskannya lebih dalam. Sekarang saatnya kita bertindak. Kita tidak bisa membiarkan Gerindra dan Kabinet Merah Putih dikuasai pengkhianat. Kita tidak bisa membiarkan Prabowo dikelilingi oleh mereka yang bersekongkol dengan elit busuk. Seperti Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir, dan para pendiri bangsa lainnya, kita harus berdiri tegak dan melawan. Jangan ragu, jangan takut. Gerindra bukan milik segelintir orang. Gerindra adalah rumah bagi para pejuang sejati. Uang negara habis karena akal-akalan presiden sebelum Prabowo dan semua antek-anteknya. Pilkada Jakarta kemarin membuktikan bahwa rekayasa dengan uang bisa dikalahkan dengan semangat kebenaran dan keadilan yang berpihak pada rakyat. Uangnya Kancil tidak laku pada Pilkada Jakarta yang lalu. Ketika Prabowo membuka jalan untuk kemenangan Pramono Rano dan PDI Perjuangan di Jakarta, lonceng kematian dibunyikan. Semua antek-antek Kancil bergerak cepat. Tuhan bersama perjuangan kita. Komando, 11 Februari 2025, Gerindra bangkit. Baik kawan, ini adalah salah satu cuplikan video yang beredar ya, yang viral di TikTok, di grup-grup WA.
Nah, di dalam narasinya bahwa seakan-akan Pak Prabowo ini dihianati ya oleh orang-orang terdekatnya. Nah, kalau kita lihat dia menggunakan foto Mayor Teddy yang sekarang jadi Seskap ya, yang dulu ikut Pak Jokowi. Nah, ini juga bisa diartikan narasinya bahwa Mayor Teddy ini adalah pesanan Pak Jokowi untuk mengatur jadwalnya Pak Prabowo biar lemah dan sebagainya. Jadi kalau saya lihat kawan, narasi ini adalah untuk membenturkan atau untuk mengadu domba antara yang selama ini pendukung Pak Jokowi dengan pendukung Pak Prabowo, ataupun pendukung Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo. Nah, ini adalah narasi-narasi ini adalah narasi untuk perpecahan. Termasuk tadi narasi terkait Kongres Gerindra, ya, Kongres luar biasa Gerindra untuk memilih calon ketua umum. Nah, ini semua tidak terbukti kawan. Jadi apa yang dinarasikan di video tadi itu tidak ada yang benar satupun. Faktanya adalah yang pertama, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi sangat dekat. Dan tidak ada matahari dua matahari, tidak ada matahari kembar. Dan Pak Jokowi tidak ikut-ikut mengganggu pemerintahan Pak Prabowo. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi tadi narasinya seakan-akan orang-orang terdekat Pak Prabowo berkhianat dan dipasang di situ fotonya Mayor Teddy. Oh, tidak kawan. Karena ingat, Mayor Teddy sudah sangat dikenal oleh Pak Prabowo sejak sebelum masuk Taruna, bahkan setelah masuk Taruna, dan terus masuk ke Pasus. Jadi tidak akan mungkin Mayor Teddy itu akan berkhianat. Ya, termasuk orang-orang dekat Pak Prabowo, tidak akan mungkin. Dan kalau kita lihat Gerindra ini sangat kuat ya, sangat kuat, sangat solid. Jadi di sini saya melihatnya adalah sesuatu yang hoax, ya, tidak sesuai fakta. Jadi saya menyarankan kepada sahabat-sahabatku semuanya, dan saya tahu bahwa ada sekelompok pendukung Pak Prabowo yang tidak suka Pak Jokowi. Itu setelah saya lihat di beberapa grup-grup maupun di media sosial. Begitupun sebaliknya, ya. Tetap ingat, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tetap kompak, ya, tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Jadi jangan sampai kita tergiring opini sehingga muncul kebencian-kebencian. Termasuk yang beredar bahwa IKN mangkrak dan sebagainya. IKN kan tetap berjalan. Nah, demikian kawan, jangan mudah terprovokasi. Terus dukung pemerintahan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih sahabatku, baikkan videonya.